Ada PR di dalam diri kita ya. Apakah kita bisa menyampaikan anak-anak kita kepada ya, yang utama adalah ini, kepada minat ya dan bakat serta kemampuannya. Ini nggak populer nih. Oh, kita bicara generasi hari ini, tadi udah dikasih ilustrasi ya teman-teman ya. Sayangnya saya nggak mendapatkan data anak-anak dari peserta pada kali ini. Kalau ada berarti, tapi rata-rata lah yang pasti saya adalah yang paling tua. Umur saya sekarang 56 tahun. Sudah bermantu satu orang dari anak nomor 2 ya. Dan sedang menunggu jodoh dari 2 anak dan siap berbesan dengan siapa-siapa saja nih ya yang lagi juga mau berbesan. Nah, jadi putra saya yang pertama saya ambil namanya, kita bilang dulu ya dalam agama kita harus kasih nama yang baik sama anak kita kan gitu. Karena nama itu doa. Di buku-buku, semua buku-buku pengasuhan, buku-buku tarbiyatul aulad gitu, kita semua diminta untuk seperti itu, memberikan nama yang baik. Maka putra pertama saya beri nama dia Ghifari Zakawali gitu ya. Saya juga banyak memberi nama kepada putra-putrinya teman-teman, kerabat gitu. Ada yang saya beri nama Sultan Al-Fatih, ada yang saya beri nama Hansa, ada yang saya beri nama macam-macam deh ya, pokoknya Ja'far dan macam-macam, banyak sekali ya. Kenapa harus nama yang baik? Sebab nama itu doa ya, gitu. Menghadapi zaman yang penuh dengan tantangan, sebagian tadi udah disampaikan, gitu. Masih banyak lagi yang belum, kenyataannya tantangan kita besar. Maka nama itu menjadikan dia bekal. Kita kasih nama bekal sama dia. Bekal apa? Bekal karakter. Gitu. Saya mengambil nama Ghifari karena kagum kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Kenapa saya kagum sama Abu Dzar Al-Ghifari gitu kan? Karena banyak nih ceritanya. Dia hanya ikut khalakohnya Rasulullah 1 kali saja. Tapi khalakoh yang kedua dia sudah bisa mengislamkan semua suku Ghifar. Sukunya dia tuh suku perampok, suku perompak ya. Ya maling, ya macam-macam lah ya, orang-orang jalanan gitu. Tapi tunduk oleh Abu Dzar. Bagaimana Abu Dzar menyatakan keislamannya? Dia gemes, dia bilang di Mekah ini semua orang dianiaya menganut Islam. Oke deh kalau begitu, kalau kalian semua mau menganiaya, oke sekarang aniaya aku. Maka dia mengatakan keislamannya di tempat umum keramaian. Dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu kan? Akhirnya dia apa yang terjadi? Dia babak belur, ya, digebukin istilahnya. Nah, tapi itu baru bagian dari karakter yang kemudian menjelma menjadi karakter yang dia berani berbeda dengan Muawiyah. Ini saya contoh ya. Berbeda dengan Muawiyah. Kenapa Muawiyah menjadi penguasa pada hari itu? Abu Dzar Al-Ghifari tetap menjadi sahabat Nabi, dia menentang Muawiyah. Dia tidak mau duduk di kursi yang disediakan oleh Muawiyah yang waktu itu menjadi khalifah. Kenapa? Dia bilang, Muawiyah, kamu berpakaian bagus sekali. Rasulullah nggak begitu. Ini semuanya mewah betul ini. Rasulullah nggak begitu. Kamu makan enak banget nih. Rasulullah nggak begitu, gitu. Kata Muawiyah, waduh, ini repot juga nih. Dia panggil sangat, kemudian dia minta tolong sampaikan kepada Khalifah. Pada hari itu diminta tolong, kalau nggak salah ya, tolong betulin. Khalifah pada hari itu mengatakan begini, tolong deh Abu Dzar gitu. Sorry, bukan Khalifah, saya lupa seseorang, tetapi sahabat Nabi, dan kemudian mengatakan, tolong deh Abu Dzar, kita bisa kok ngasih kamu tempat yang baik gitu ya, kasih fasilitas yang baik apa semuanya. Tapi tolong deh nggak usah, karena Muawiyah ini juga baik gitu. Muawiyah ini mau mimpin negeri istilahnya. Tolong jangan diganggu sama hal-hal yang sepele lah gitu. Gitu. Apa dijawab sama Abu Dzar? Diberikan uang, katakanlah gitu, diberikan sejumlah fasilitas gitu. Abu Dzar bilang enggak.
Saya nggak mau menerima, walaupun satu dirham pun saya nggak mau terima. Apa yang terjadi nasib orang yang seperti itu? Kalau zaman hari ini kita bilang di dalam Abu Dzar itu akan lahir dia sendiri, dia wafat sendiri, dan dia nanti menghadap kepada Allah itu sendiri gitu. Bukankah memang kita menghadap kepada Allah sendiri? Tapi ada yang mengharukan ya dari Abu Dzar. Dia membawa orang yang istilahnya orang jalanan ya. Islam menaklukkan dia dan kemudian dia takluk ya, dia bahkan menjadi inspirasi untuk kaumnya. Tapi bagaimana dia menjaraki diri dia dengan kekuasaan itu mengagumkan gitu. Jadi yang membuat saya jatuh hati kepada Abu Dzar Al-Ghifari adalah karena dia berani memberi jarak antara dia dengan kekuasaan. Nah, ini kan adalah kajian yang sangat menarik pada hari ini ketika kita memberi nama anak kita untuk menjangkau satu hari ya. Pada satu hari nanti anak kita mau kita lontarkan dia menjadi siapa gitu. Saya pribadi mengecek kepada putra saya. Sekarang dia bekerja di sebuah dia sedang membuatkan bersama kawan-kawannya, ini sesuatu yang hebat ya, aplikasi yang belum ada, diberikan juga nama aplikasi itu adalah nama ibunya gitu kan, dan dia bekerja di situ. Dan saya tanyakan, apakah kau masih sama seperti anakku yang aku niatkan agar engkau berjuang untuk menolong umat, menolong masyarakat, menolong saudara-saudaramu yang miskin, yang duafa, menolong saudara-saudaramu yang miskin, bodoh, dan dia katakan dengan jawaban saya masih yang dulu, saya masih sama. Bagaimana proses itu terjadi? Yang sama itu yang mana? Kita sebagai ibu kita punya sejarah sama anak-anak kita. Ini contoh bagaimana kita membuat anak-anak kita memiliki karakter untuk dia dapat bertahan pada tantangan-tantangan zaman gitu. Nah, apa yang dibekali? Yang dibekali adalah suka membaca. Ya, ini penting nih. Suka membaca, suka menulis. Ini kita itu mendapatkan ayat yang pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu dari segumpal darah. Maksudnya belajarlah gitu. Nah, etos membaca, etos menulis saya lazimkan benar di dalam rumah. Sehingga tidak ada hari, tidak ada kesempatan berhari Ahad, berhari libur, kecuali kita pergi ke toko buku atau kita membaca buku atau kita membicarakan buku, pokoknya all about books, dan tidak ada buku yang mahal. Itu adalah kultur di dalam rumah yang saya bangun bersama anak-anak, sehingga mau pergi kemana aja yang dibawa adalah buku, mau kemana aja yang dilakukan adalah menulis, mencatat gitu, dan itu jadi kebiasaan ya, sehingga walaupun ya namanya juga remaja ya, ketika remaja ya tentu saja dia kecanduan games online sama seperti anak-anak lainnya, dan kita juga nangis-nangis, kita susah. Saya nggak mengatakan saya itu orang tua yang hebat, tidak, tapi saya orang tua yang mau susah di pagi hari supaya nanti di sore hari kita tidak susah lagi. Apa susahnya? Susahnya tadi membuat kultur apa? Kultur pagi-pagi sudah zikir pagi, sore-sore zikir sore, sabar menunggui anak-anak untuk mereka memunculkan cinta mereka itu kepada ilmu gitu, baik ilmu agama maupun ilmu yang di luar ilmu agama. Kalau kita bicara tentang apa kuncinya, pasti kita bilang kalau kau pegang agamamu, kalau kau pegang Al-Quran, kalau kau pegang sunnah, hadis, ya selamat, katanya Rasulullah. Itu pesan Rasulullah di Haji Wada, ya kan? Nah, tapi kan nggak gampang ya, karena kita orang tua ada yang sebagian kerja, ya kan? Ibu-ibu juga kerja. Tapi mau susah payah itu adalah memang khasnya orang tua. Jadi kalau kita mau susah di pagi hari, kita mau berpayah-payah dulu, insya Allah manis sekali buahnya, masya Allah. Ghifari dan adik-adiknya sangat suka membaca, ya. Ada yang selalu menulis, ada yang menggambar karena dia anak visual, misalnya. Anak kedua
gitu. Makfirah juga mengungkapkan catatan dirinya tapi dengan gambar, gitu. Kita coba balik lagi, apa yang menyebabkan anak kita bisa tahan, gitu, menembus tantangan-tantangan zaman adalah dengan karakter yang baik. Kita bilang mungkin akhlak yang baik, karakter yang baik, budi pekerti yang baik, gitu. Bekal utama adalah kasih sayang, cinta dan kasih sayang, ya, yang tulus, yang tidak minta dibalas. Kalau sampai ada orang tua, ini kan kuliah parenting ya, kalau sampai ada orang tua yang merasa dirinya itu ketika dia memberikan kepada anaknya makanan, minuman, tenaganya, pikirannya, capek, lelah ngantuknya, ya, fisik maupun non fisik, lalu dia bilang, mama ini capek sekali ngurusin kamu ya Allah, gitu, sampai ada tercetus hal gitu, bertaubatlah, minta ampunlah kepada Allah, ya. Karena apa? Karena kehadiran anak dengan segala pola tingkah lakunya itu anugerah, 100% anugerah, nggak ada sedikit pun di hati kita kecuali bahagia bersama mereka dan menata sedikit demi sedikit di dalam otak mereka. Kita dikasih otoritas untuk membuat jalinan, ya. Jalinan apa? Jalinan peristiwa-peristiwa yang harusnya kita utamakan peristiwa-peristiwa yang baik, yang mengesankan, yang indah, yang itu ada dalam komunikasi kita, baik verbal, non-verbal, gestures kita. Perhatikan aja, kalau ada ibu yang matanya keras, dia bukan ibu. Ibu tidak punya mata yang keras, ibu hanya punya mata yang sesekali tegas. Jika anaknya main api, tentu dia harus mengatakan, ini bahaya, tanganmu bisa terbakar. Oke, lepaskan. Bisa dia katakan seperti itu, tegas, tapi bukan keras. Seorang ibu yang keras sama anaknya, dia tidak berhak untuk mendapatkan kesuksesan anaknya. Kelak, tidak bisa dia menagih apapun. Karena apa? Karena dia sudah merusak bagian terbaik yang dimiliki oleh anak-anaknya, ya, yaitu otak anaknya. Otak ini adalah karunia yang terbesar yang Allah berikan pada setiap manusia. 100 miliar jumlahnya. 100 miliar sel-sel kecerdasan yang tidak ada yang bersambung satu pun di antaranya. Persis seperti bintang-bintang di langit, ya, yang akan memendarkan cahayanya ketika kita melakukan komunikasi yang membuat hati, kita bilang hati anak itu senang. Karena itu ketika kita, ini pelajaran paling dasar, saya udah bilang sama Mas Helmi, terima kasih ya Mas Helmi udah melibatkan saya. Kalau kita sedang, ya, menggendong atau bayi, ya, kita ini kan masih banyak usia produktif kan, masih pada hamil kaki kan, ya, dan yang ayah masih akan menyumbang, bukan menyumbang ya, sebenarnya ayah juga hamil, ayah juga hamil juga ya, berbuah juga, tapi berupa sperma, ya, jadi dia bukan menyumbang, tapi keduanya membuat kolaborasi 23 kromosom dengan 23 kromosom menjadi 46 kromosom yang khas, yang unik. Karena itu ketika seorang bayi di tangan kita, ya, misalnya kita timang-timang dia, gitu ya, ini bayinya, ketika kita timang-timang, kita mengusap kan, ya? Ini pelajaran mendasar nih, ya. Kita lihat wajahnya, ketika kita lihat, kita bilang, Masya Allah, lucunya anakku, ya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, itu berapa detik tuh? Paling-paling hanya 10 detik. Tapi lihat apa yang terjadi. 1,8 juta sambungan di kepala anak kita per detiknya Allah bayar menjadi sambungan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Sangat cepat, per detik 1,8 juta tersambung itu, yang tadinya nggak nyambung. Lalu dia membentuk
ya, jaringan ya, sehingga dia seperti belukar. Kalau pernah tahu pohon patah tulang tuh ya, dia kesana kesini seperti belukar itu, dalam kecepatan yang fantastik. 1,8 juta sambungan per detik. Nah, kalau kita ya, misalnya kita, anak kita tuh kan hanya sebentar ya, sama ya, kita bentak ya dia karena kita kesel atau karena kita capek atau kita berwajah masam kepada dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghilangkan 1,8 juta sambungan per detik itu. Jumlahnya lebih kecil. Supaya apa? Supaya manusia bisa survive. Dari sini kita lihat, ya Allah ya Rabb, betul-betul Allah ya. Allah menjaga kita. Allah tahu sifat kita yang buruk. Allah tahu kita banyak pekerjaan sehingga kita kadang-kadang kurang sabar sama anak kita. Kita kehilangan kasih sayang kita. Kita ngomong kita cinta sama anak kita, tapi perilaku kita seringkali kejam sama anak-anak kita. Anak kita tuh apa? Anak kita tuh adalah otaknya dia. Allah gugurkan di sana, Allah jadikan sebahagian kecil itu sel-selnya terbakar, mati secara permanen. Berapa jumlahnya kita nggak pernah tahu. Mungkin sekitar 300.000, 400.000, 500.000. Beberapa hasil penelitian masih di per round sekitar itu. Padahal yuk kita lihat kembali yang paling subtil ya dalam penciptaan anak kita dan kita juga loh dalam penciptaan kita. Kita tuh berasal dari mana ya? Coba kita renungkan yuk. Dulu kita nggak ada kan bapak ibu kita yang ketemu. Bapak kita menyumbangkan per 1 cc dari sperma yang dikeluarkan, dipancarkan dari tulang sulbi ayah kita atau kakek kita berisi 200 juta sperma. Rata-rata sekali melakukan jima atau hubungan suami istri itu akan sekitar 2 cc atau 3 cc. Artinya ada 400 juta atau ada 600 juta sperma. Yang itu berlari ya, menuju titik sasar. Ketika dia dipancarkan, maka dia berlari menuju titik sasaran yang ketika sampai ada satu saja yang kemudian memutuskan ekornya, kan berekor itu, sperma itu berekor, memutuskan ekornya, kemudian dia masuk melesat ya, dalam gambar-gambar yang sering kita lihat, dia masuk melesat ke dalam dan kemudian dia mendekam di dalam rahim. Disitulah yang disebutkan oleh Allah